Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak sayangi, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, dan pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun secara daring. Semuanya karena yaitu pandemi yang belum berakhir atau belum sirna di muka bumi ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera sirna dari bumi ini dan kita bisa bertatap muka langsung di dalam pembelajaran. Amin. Anak-anak semuanya, terima kasih dari presensi tadi untuk kelas 8D. Alhamdulillah sudah bergabung semuanya. Untuk mengawali pembelajaran ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk selanjutnya ya akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah pembelajaran di bab pertama, yaitu iman kepada kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di pembelajaran ini adalah yang pertama, yaitu setelah pembelajaran ini anak-anak nanti bisa menjelaskan pengertian tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, bisa menyebutkan nama kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Kemudian yang ketiga, yaitu bisa menampilkan satu sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturunkan melalui atau diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian kitab Allah. Kitab artinya adalah lembaran-lembaran atau suhuf yang dibukukan. Kemudian kitab Allah adalah lembaran-lembaran atau suhuf yang berisi kumpulan firman Allah. Yang berikutnya, beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah adalah sebagai rukun iman, artinya wajib bagi kita semuanya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Anak-anakku, kemudian kitab Allah yang harus kita imani ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup dan pembimbing bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat ini
berbahasa Ibrani. Taurat berasal dari kata Torah yang artinya adalah syariat atau hukum. Di dalam kitab Taurat ada 10 hukum. Yang pertama adalah hormati dan cintai Allah Subhanahu wa taala. 2. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan hormat. 3. Sucikan hari Sabtu. 4. Hormati ibu bapak. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat zina. 7. Jangan mendekati zina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan berdusta. Dan 10. Jangan mengambil hak orang lain. Itulah isi atau kandungan di dalam kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Kitab Zabur ini ditulis di dalam bahasa Kipti. Zabur artinya menulis. Di dalam kitab Zabur terdapat 150 nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud. Tentunya di dalamnya adalah memuat pedoman atau aturan-aturan hidup. Secara garis besar, kandungan kitab Zabur ada 5. Yang pertama adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ungkapan rasa syukur. 3. Doa-doa. 4. Permohonan atau harapan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Kemudian kitab suci yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil ini juga sebagai pedoman atau bimbingan hidup bagi kaum Bani Israel. Kitab Injil ditulis di dalam bahasa Suryani. Kitab Injil ini sebagai penyempurnaan kitab Taurat dan Zabur. Kemudian apa isi kandungan atau kandungan pokoknya? Kandungan pokoknya yang pertama adalah perintah kembali kepada tauhid yang benar. 2. Pembenaran terhadap kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. 3. Adalah perintah hidup sederhana dan tidak tamak. Nah, untuk kitab suci yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab sebagai pedoman bimbingan hidup bagi semua umat manusia. Kemudian Al-Quran ini diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna, pelengkap kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun pokok ajaran di dalam Al-Quran ada 5. Yang pertama adalah akidah. 2. Akhlak. 3. Ibadah. 4. Syariat dan muamalah. Kemudian yang kelima adalah tarikh atau sejarah. Yang berikutnya, sikap mencintai Al-Quran. Al-Quran
adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan merupakan petunjuk bagi umat manusia serta sebagai kitab terakhir dan yang terlengkap. Adapun keistimewaan Al-Quran adalah dengan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain adalah ayat-ayatnya mempunyai susunan yang mengagumkan yang dapat mempengaruhi jiwa yang mendengarkannya, sehingga tidak seorang pun dapat membuat susunan kalimat sesuai dengan Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Kemudian bagaimana mencintai Al-Quran? Mencintai Al-Quran adalah dengan cara mengamalkan kandungan isinya dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkan kepada orang lain. Semoga kita senantiasa bisa beriman kepada kitab-kitab Allah dan tentunya senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Untuk selanjutnya, selengkapnya nanti anak-anak bisa juga membaca buku-buku yang telah anak-anak beli, itu LKS, ataupun buku-buku paket yang telah anak-anak pinjam dari sekolah. Untuk selanjutnya nanti juga mohon berkenan untuk mempelajari, kemudian tugas-tugasnya dikerjakan, dan insya Allah pada saatnya nanti ada satu penilaian. Ya, saya kira kita cukupkan sekian dulu. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.